Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 1? Semoga kalian senantiasa sehat dan tetap semangat. Pada pertemuan semester 2 ini kita masih tetap belajar secara daring atau belajar dalam jaringan ya. Kalian masih belajar dari rumah masing-masing. Jangan lupa selalu gunakan masker ya, jaga jarak serta mencuci tangan dengan sabun ya. Oke, sebelum belajar kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Ayo sama-sama ikut berdoa. Berdoanya sambil duduk ya, jangan sambil tidur-tiduran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Fattah ya Alim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang Nabi Idris, yaitu semangat belajar Nabi Idris alaihissalam. Oke, kenapa kita harus belajar? Anak-anak tahu mengapa kita harus belajar ya? Apakah kalian pernah mendengar pepatah rajin pangkal pandai? Oke, maksud dari pepatah tersebut adalah kepandaian tidak datang dengan sendirinya. Kepandaian harus dicari dengan cara belajar. Atau dengan kata lain, apabila kita rajin belajar, maka kita akan menjadi pandai. Apa sih pandai itu? Pandai itu artinya pintar atau bisa ya, nanti akan menjadi bisa. Apabila kita belajar, maka kita menjadi bisa atau menjadi pandai atau menjadi pintar. Akan tetapi kalau kita tidak mau belajar, maka kita akan menjadi apa anak-anak? Akan menjadi bodoh. Oke, kita lanjut. Nih, kita lihat ya film berikut. Kita saksikan sebentar. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam yang lahir di Mesir. Beliau diberi nama Idris karena gemar membaca dan menulis. Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas. Beliaulah yang pertama kali menjinakkan kuda yang semula merupakan binatang liar. Setelah menjinakkannya, kini binatang kuda itu bisa dijadikan tunggangan atau untuk mengangkut berbagai barang. Orang-orang yang baru melihat hal ini merasa heran karena Nabi Idris dapat menempuh perjalanan dengan sangat cepat daripada mereka yang masih berjalan kaki.
Dengan adanya kendaraan ini, kaum Nabi Idris sangat terbantu dan menjadi semakin makmur. Nabi Idris menjadi orang yang paling disegani dan menjadi seorang panutan. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris digolongkan sebagai manusia yang sabar karena beliau tidak mudah putus asa dalam menghadapi tantangan dan rintangan seberat apapun. Anak-anak. Nabi Idris merupakan manusia pertama yang mulai menulis dengan pena dan dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah. Di antaranya ilmu alam semesta, ilmu tulis-menulis, dan ilmu berhitung. Beliau pula yang pertama kali menjahit baju sehingga membuatnya lebih nyaman dipakai daripada baju yang masih terbuat dari daun dan kulit hewan. Selain itu, beliau juga menguasai berbagai macam bahasa. Oleh karena itulah, beliau dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia lainnya. Beliau juga pandai membangun rumah sederhana yang indah dan nyaman, sehingga banyak orang dari berbagai daerah yang menirunya dan meminta bantuannya. Dengan ditemukannya berbagai teknologi hasil penemuan dari Nabi Idris yang membuat kaumnya lebih makmur, kaum anak cucu Nabi Adam lainnya yang berasal dari Qabil menjadi sangat iri. Mereka pun mulai merencanakan sesuatu yang jahat dan mengganggu kaum Nabi Idris yang sedang bekerja. Semakin hari, kaum dari Qabil semakin bertambah jahat. Mereka mulai berani merampas harta benda kaum Nabi Idris dan melukai para perempuan dan anak-anak. Jumlah mereka pun juga semakin bertambah banyak, karena orang-orang yang tidak mau bekerja ikut menjadi golongan dari kaum keturunan Qabil. Karena kejahatan kaum keturunan Qabil semakin meresahkan, para penduduk pun mulai melaporkan berbagai kejadian itu kepada Nabi Idris. Nabi Idris lalu pergi menuju sebuah bukit dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada usia 82 tahun itulah, Nabi Idris diangkat menjadi seorang rasul untuk memberikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maka Nabi Idris dengan segera melaksanakan tugasnya sebagai rasul dan memberikan peringatan kepada kaum keturunan Qabil untuk kembali ke jalan yang benar. Nabi Idris berkata kepada mereka, "Hai saudaraku, berhentilah mengerjakan perbuatan jahat dan mungkar. Ikutilah jalan kebenaran seperti yang diajarkan Nabi Adam." Namun setelah diperingatkan oleh Nabi Idris, kaum keturunan Qabil malah menjadi sangat marah. Mereka malah menantang Nabi Idris untuk berperang. Maka Nabi Idris dan para pengikutnya mulai membuat berbagai peralatan perang dan membuat benteng pertahanan guna menahan serangan kaum keturunan Qabil. Akhirnya peperangan pun terjadi. Selain menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Idris juga merupakan seorang panglima perang. Beliau berperang dengan gagah dan berani sehingga mendapatkan julukan Asadul Usud yang berarti singa dari segala singa karena tidak pernah berputus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Nabi Idris adalah ahli strategi yang sangat pintar, sehingga beliau dan pasukannya selalu dapat memenangkan berbagai pertempuran. Namun semakin hari, kaum keturunan Qabil yang mungkar dan durhaka itu makin bertambah banyak jumlahnya, dan tidak terhenti menyerang para wanita dan anak-anak dari kaum Nabi Idris. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Idris beserta kaumnya untuk berhijrah dan meninggalkan negerinya untuk menuju tempat yang lebih aman. Demikianlah kisah Nabi Idris alaihissalam yang tiada henti berperang dengan kaum keturunan Qabil. Nama Nabi Idris diabadikan di dalam Al-Quran dalam surat Maryam ayat 56 dan 57. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada para nabi. Oke anak-anak, setelah kalian menyaksikan video tadi, ya, dapat kita tarik kesimpulan, ya, dapat kita simpulkan bahwa Nabi Idris adalah utusan Allah. Nabi Idris adalah keturunan keenam dari Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga, sejak kecil Nabi Idris alaihissalam rajin belajar. Yang keempat, Nabi Idris merupakan orang yang pertama kali mampu menggunakan gunting untuk memotong dan menjahit pakaian.
serta orang yang pertama kali menulis menggunakan pena. Selanjutnya, Nabi Idris selalu berdakwah menyebarkan ajaran tauhid. Ajaran tauhid adalah ajaran yang hanya menyembah kepada Allah. Selanjutnya, salah satu cara meneladani sifat Nabi Idris alaihissalam adalah dengan rajin belajar dan beribadah. Baik, anak-anak, tugas hari ini kalian catat di buku kalian kisah Nabi Idris alaihissalam. Ya, ini yang kisah Nabi Idris alaihissalam ini nanti dicatat ya, dicatat di buku tulisnya. Nanti Bu Is kasih linknya. Ini kalian kirim ke link ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.